Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Dr. Hajah Kasmini, SAG MSI, selaku dosen mata kuliah Psikologi Konseling. Di sini kami ingin mempresentasikan materi tentang faktor-faktor yang berpengaruh dalam komunikasi interpersonal. Sebelumnya, saya membacakan dulu nama-nama anggota kelompok. Yang pertama yaitu Safina Ramadhani, yang kedua Salsabila, yang ketiga Ria Audina, dan yang keempat Muhammad Nuriskal Fatihata. Baik, silakan kepada pemateri untuk membacakan materi. Baik, di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal atau antar pribadi merupakan pertemuan dari paling sedikit dua orang yang bertujuan untuk memberikan pesan dan informasi secara langsung. Joseph De Vito mengartikan komunikasi antar pribadi sebagai proses pengirim dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau di sekelompok kecil orang dengan beberapa efek atau umpan balik seketika. Dengan kata lain, komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang dilakukan antara komunikator dengan komunikan secara tatap muka dan dianggap paling efektif dalam mengubah sikap, perilaku, atau pendapat melalui komunikasi lisan yang dilakukan tersebut. Next. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh dalam komunikasi interpersonal adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada konsep diri. Konsep diri adalah semua ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain. Stuart dan Suden, hal ini termasuk persepsi individu akan sifat dan kemampuannya, interaksi dengan orang lain dan lingkungan, nilai-nilai yang berkaitan dengan pengalaman dan objek tujuan serta keinginannya. Next. Yang kedua ada hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal dapat diartikan sebagai hubungan antara seseorang dengan orang lain. Hubungan interpersonal yang baik akan menumbuhkan derajat keterbukaan orang untuk mengungkapkan dirinya. Makin cermat persepsinya dengan orang lain dan persepsinya dirinya, sehingga makin efektif komunikasi yang berlangsung di antara peserta komunikasi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya, materi kedua, silahkan bacakan materi selanjutnya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, yang ketiga, persepsi interpersonal. Persepsi interpersonal adalah memberikan makna terhadap stimuli yang berasal dari seseorang atau komunikan yang berupa pesan verbal dan non-verbal. Kecermatan dalam persepsi interpersonal akan berpengaruh terhadap keberhasilan komunikasi. Seorang peserta komunikasi yang salah memberikan makna terhadap pesan akan membuat komunikasi tidak berhasil atau gagal. Yang keempat ada atraksi. Dalam komunikasi interpersonal, yang dimaksud dengan atraksi adalah kesukaan pada orang lain, sikap positif, daya tarik seseorang. Atraksi interpersonal memiliki peran yang sangat penting karena menurut Barnold, melalui atraksi interpersonal dapat kemunculan pesan dapat diprediksi, siapa yang menjadi penerima pesan, dan bagaimana pesan akan diterima. Atraksi interpersonal dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kesamaan karakteristik personal, tekanan emosional, harga diri yang rendah, isolasi sosial, daya tarik fisik, ganjaran, familiarity, kedekatan, kemampuan. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan ke... Terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya, materi ketiga untuk
membacakan materi selanjutnya. Terima kasih kepada moderator, saya haturkan. Selanjutnya, faktor-faktor yang berpengaruh dalam berkomunikasi interpersonal adalah membuka diri. Membuka diri ini adalah pengungkapan reaksi dan tanggapan seseorang terhadap suatu hal yang sedang dihadapinya, serta memberikan informasi yang sesuai tentang peristiwa masa lalu untuk pemahaman di masa kini. Nah, membuka diri ini berarti membagikan kepada orang lain tentang perasaannya terhadap sesuatu yang telah dikatakan atau dilakukannya, atau perasaan seseorang terhadap kejadian yang sudah terjadi atau baru terjadi. Jadi semakin sering seseorang berkomunikasi dengan membuka diri kepada orang lain, maka ia akan mampu untuk memahami kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya. Jadi individu akan belajar gitu kan, menutup kekurangan yang dimilikinya dengan terus meningkatkan kepercayaan diri dan saling menghargai. Jadi ada salah satu quotes gitu dari tokoh dunia yaitu Andre Murphy, seperti contoh yang udah disematkan dalam PPT ini kayak you are confined only by the walls you build yourself. Jadi artinya tuh kayak kamu itu cuma dibatasi sama diri kamu sendiri gitu, sama tembok yang kamu bangun sendiri gitu kan, bukan sama orang lain. Jadi yang bisa untuk membuka atau merobohkan tembok itu ya adalah diri kamu gitu, bukan orang lain. Oke, selanjutnya. Yang selanjutnya adalah percaya diri. Jadi percaya diri ini juga merupakan satu faktor yang mempengaruhi dalam komunikasi interpersonal. Jadi orang yang kurang percaya diri ini, mereka itu sering sekali menghindari yang namanya situasi komunikasi atau interaksi. Jadi karena dirinya itu takut orang lainnya menjudge, mengejek, atau menyalahkannya apabila dia berbicara gitu kan. Sehingga mereka tuh lebih cenderung diam atau menyimak saat adanya sebuah pembicaraan. Jadi hal ini tuh bisa menumbuhkan sikap merasa gagal gitu dalam setiap kegiatan yang dilakukannya. Jadi membangun kepercayaan diri ini dapat dilakukan dengan mengikuti berbagai macam kegiatan sosial atau event-event atau pelatihan atau perlombaan gitu. Jadi menurut John, hal tersebut itu bisa untuk menolong seseorang agar mereka itu dapat menemukan gitu cara-cara bagaimana membangun kepercayaan diri dalam suatu hubungan gitu kan, ataupun membangun kepercayaan dirinya terhadap dirinya sendiri. Ada quotes juga dari Albert Bandura kayak pokoknya intinya tuh dari Albert Bandura tuh ngatain tuh kayak yang keyakinan diri itu nggak selalu memastikan kesuksesan seseorang gitu, tapi keyakinan akan ketidakpercayaan diri itu pasti akan melahirkan sebuah kegagalan. Seperti itu teman-teman. Jadi keyakinan orang-orang tentang kemampuan mereka itu memiliki efek yang sangat besar pada kemampuan masing-masing orang. Orang yang memiliki rasa kepercayaan diri itu akan mudah bangkit apabila ia mengalami kegagalan. Jadi mereka itu lebih ke bagaimana cara menanganinya gitu daripada mengkhawatirkan apa yang akan terjadi seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada materi yang telah menjelaskan materi. Materi selanjutnya yaitu faktor yang berpengaruh dalam komunikasi interpersonal, yaitu budaya. Komunikasi dan budaya memiliki hubungan yang sangat erat dan bersifat timbal balik. Dalam artian, komunikasi berperan dalam membentuk budaya
dan sebaliknya budaya juga berperan dalam bentuk komunikasi. Budaya membantu proses pertukaran pesan atau informasi yang bertujuan untuk mengirimkan ide, perasaan, dan situasi tertentu yang ada dalam pikiran individu. Peran ini perlu dipahami oleh partisipan komunikasi guna menciptakan hubungan interpersonal yang penuh makna antar partisipan komunikasi yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Adapun pengaruh budaya dalam komunikasi interpersonal diantaranya adalah menghindari etnosentrisme dan diskriminasi budaya. Selanjutnya yaitu media. Menurut McLuhan, media adalah pesan. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa saluran atau media komunikasi memberikan dampak atau pengaruh dalam proses pengiriman dan penerimaan pesan. Seringkali kata-kata yang sama akan menyampaikan pesan yang berbeda tergantung pada media komunikasi yang digunakan. Dalam komunikasi interpersonal, umumnya menggunakan media komunikasi lebih dari satu, misalnya 2 atau lebih secara simultan. Misalnya dalam interaksi secara tatap muka, partisipan komunikasi menggunakan saluran vokal pendengaran untuk berbicara dan mendengarkan serta saluran visual untuk menampilkan bahasa tubuh dan menerima sinyal secara visual. Kehadiran teknologi komunikasi dan informasi telah menambah jenis media komunikasi yang digunakan dalam komunikasi interpersonal. Misalnya, interaksi kini dilakukan melalui surat elektronik, situs jaring sosial, pesan instan, film, televisi, radio, fax, dan lain-lain. Terima kasih. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.